Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa hukum memerintahkan anak untuk menjalankan ibadah puasa itu adalah berdasarkan qiyas kepada perintah untuk menyuruh anak menjalankan atau mendirikan sholat. Dan bahwa hukum qadha puasa bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa uzur adalah berdasarkan qiyas aulawi. Orang yang membatalkan puasanya karena uzur sakit atau dalam perjalanan misalnya pun diwajibkan mengqadha puasanya pada hari yang lain. Apalagi orang yang membatalkan puasanya tanpa alasan atau uzur syar'i. Orang yang membatalkan puasanya karena tertelan sedikit makanan dengan sengaja karena menyengajakan muntah pun diwajibkan mengqadha puasanya pada hari yang lain. Apalagi orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja makan atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa pada siang hari bulan Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian, persoalan berikutnya, dalam sebuah hadis Aisyah berkata, fil haid kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Ketika haid kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Atas dasar hadis ini maka jelas orang yang sedang menjalani atau mengalami haid maka ia wajib mengqadha puasanya pada hari yang lain sebanyak puasa yang ia tinggalkan karena haid itu. Tapi persoalan kemudian muncul, yaitu persoalan yang akan kita bahas yang ketiga. Bagaimanakah hukumnya kalau orang yang sedang nifas di bulan Ramadan, wajibkah ia mengqadha puasa yang ia tinggalkan selama nifasnya itu? Al-Quran tidak membicarakan hal itu. Dan hadis sudah jelas hanya membicarakan tentang haid saja. Makanya para ulama kemudian mengkiaskan hukum orang yang nifas di dalam bulan Ramadan kepada hukum orang yang haid di bulan Ramadan. Kedua-duanya sama-sama wajib mengqadha sebanyak hari yang ia tinggalkan puasanya itu pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shauma fa innama at'amahu Allahu wa saqa." Barang siapa yang lupa sedangkan ia tengah berpuasa lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan atau menyelesaikan puasanya pada hari itu. Itu hanyalah Allah yang telah memberinya makan dan minum. Berdasarkan hadis ini, maka jelas hukumnya orang yang makan dan minum karena lupa pada siang hari bulan Ramadan tidak batal puasanya. Hanya saja yang membatalkan puasa bukan cuma makan dan minum dengan sengaja. Jima dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan akan membatalkan puasa. Istimna atau onani dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan akan membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang atau rongga tubuh yang terbuka dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan akan membatalkan puasa. Lalu muncul persoalan yang keempat yang kita bahas. Bagaimana hukum hal itu? Jima, istimna, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka, bahkan muntah dengan sengaja. Jika dilakukan tanpa sengaja atau karena lupa bahwa sedang berpuasa, apakah
itu juga tidak membatalkan puasa. Di dalam Al-Quran itu tidak dibahas, tidak dibicarakan, tidak ada dalilnya. Di dalam hadis cuma dijelaskan tentang hukum orang yang makan dan minum karena lupa. Maka ulama kemudian mengkiaskan hukum orang yang jima karena lupa, orang yang istimna karena lupa, orang yang memasukkan benda ke dalam rongga tubuhnya yang terbuka karena lupa, dan orang yang muntah dengan sengaja karena lupa kalau ia sedang berpuasa. Hukum semua yang membatalkan puasa yang dilakukan dengan sengaja, yang jika dilakukan karena lupa, itu tidak membatalkan puasa berdasarkan kias kepada hukum orang yang makan dan minum karena lupa tidak membatalkan puasanya. Oleh sebab itulah, wahai saudara-saudaraku, jika kita tidak menemukan dalil di dalam Al-Quran, maka kita harus mencarinya di dalam hadis. Jika tidak ditemukan di dalam hadis, maka kita harus menggali ijma para ulama. Jika tidak ditemukan di dalam ijma, mungkin harus dilakukan kias, atau kiasnya sudah dilakukan oleh para ulama. Jangan kita membatasi diri dengan kaku, cuma bersandarkan kepada Quran dan hadis saja. Karena persoalan yang dihadapi manusia itu berkembang. Sedangkan Quran tidak bertambah satu huruf pun. Hadis pun tidak bertambah satu huruf pun. Karena yang menambahnya yaitu Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ini akan kita lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.